Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang yang namanya bilangan pecahan, baik berupa penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan, maupun perkalian pecahan. Nah, sebelum kita memasuki penjumlahan, kemudian pengurangan dan perkalian pecahan, yang pertama kita harus tahu apa itu bilangan pecahan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang pecahan, kemudian penjumlahan, pengurangan, sampai perkalian pecahan. Pecahan diartikan atau dilambangkan A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat kemudian B ini bukan nilai 0. Artinya misalnya contoh, kalau misalnya 2 per 0, ini berarti bukan bilangan pecahan. Nah, kemudian A ini disebut pembilang, kemudian B ini disebut penyebut. Nah, contohnya nilai pecahan yaitu misalnya 1 per 4. Ini disebut ini nilai pecahan, di mana 1 ini disebut pembilang, kemudian 4 ini disebut penyebut. Nah, dalam operasi pecahan itu kita harus tahu dulu dalam penjumlahannya, di pembilangnya maupun penyebutnya. Kemudian kita harus mengenal dia ada dua. Kalau penjumlahan misalnya penyebutnya sama, kita langsung menjumlahkannya saja. Tetapi ketika penyebutnya tidak sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya. Contohnya 1 per 4 ditambah 1 per 2 per 4. Contohnya 1 per 4 ditambah 2 per 4. Ini karena penyebutnya sama, jadi kita langsung menjumlahkan. 1 ditambah 2 yaitu 3. Kemudian penyebutnya tetap, jadi 3 per 4. Nah, itu dalam pengurangan juga sama. Kalau penyebutnya sama, misalnya contohnya 4 per 7 dikurang 1 per 7. Tinggal kita kurangkan saja. 4 dikurang 1 sama, ini dikurangi maksudnya, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian 7 penyebutnya masih tetap 7. Nah, ini untuk pengurangannya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya penyebutnya tidak sama? Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Misalnya 1 per 5 ditambah 2 per 4. Nah, kita lihat yang satu penyebutnya 5, yang satu lagi penyebutnya 4. Maka di sini kita akan samakan dulu. Nah, kita cari nilai KPK. KPK 5 dan 4. 5 10, 15, kemudian 20. 4 sama dengan 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20. Nah, ada nilai yang sama ini, 20 sama 20. Jadi penyebutnya 20 sama 20, kita tulis 20. Kemudian 20 ini kita bagikan 5. 20 dibagi 5 yaitu 4, kemudian dikalikan yang 1 dengan pembilangnya tadi menjadi 4. Kemudian 20 dibagi 4 menjadi 5, kemudian dikalikan 2 menjadi 10. Tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 10 yaitu 14, kemudian penyebutnya tetap 20. Kemudian kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ini 2, ini 2. Jadi 7 per 10.
Inilah nilainya. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Misalnya contohnya untuk pengurangannya. Pengurangan pecahan. Nah, sama saja. Kita tulis misalnya 1/3 dikurang, ini bukan 1 lah, anggap saja 5/3 dikurang 1/5. Nah, kita lihat penyebabnya tidak sama ya, 3 sama 5. Kita cari dulu KPK. KPK 3 sama 5. Ini 6, kemudian kelipatan 3 9, kemudian 12, kemudian 15. Ini kelipatannya 5, 10, kemudian 15. Nah, lihat karena ada nilai yang sama jadi 15. Jadi dikalikan 15 penyebutnya 15 dibagi 3 yaitu 5 dikali 2 10. 15 dibagi 5 yaitu 3 dikalikan 1 jadi 3. Jadi langsung sudah dapat, ini kita kurangkan saja 10 dikurang 3 yaitu 7 kemudian per 15. Inilah nilainya untuk pengurangan. Nah, nanti di dalam bilangan pecahan ini nanti ada namanya bilangan desimal dan bilangan pecahan. Contohnya bilangan desimal yaitu 0,2. Ini disebut bilangan desimal. Kemudian 5%. Ini bilangan persen. Nah, sama saja sebenarnya, tapi dalam penjumlahan misalnya kita mau bilang desimal maupun persen, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya sebelahnya, misalnya kita ketemu dengan 0,2 ditambah misalnya 1/5. Berapa nilainya ini? Maka kita akan jadikan 0,2 atau bilangan desimal ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini ke dalam bentuk pecahan kita ubah di sini ya. 0,2 sama per 1 dikalikan sama-sama 10. Nah, artinya 2/10. Inilah nilai dari 0,2. Jadi kita tulis 2/10 ditambah 1/5. Nah, dapatkan nilainya sama-sama bentuk nilainya pecahan. Kemudian karena penyebutnya tidak sama, ini kita samakan terlebih dahulu. Berapa ketika 10 dan 5 yaitu sama-sama 10. Karena semua ini bisa dibagi 10. 10 kemudian 10. 10 dibagi 10 yaitu 1, kemudian dikali 2 yaitu 2. 10 dibagi 5 yaitu 2, dikalikan 1 yaitu 2. Jadi nilainya 4/10. Inilah nilainya, yaitu 4/10. Kemudian bagaimana bentuk bilangan persen? Sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan pecahan. Misalnya contoh 2/3 ditambah 5%. Nah, bagaimana ini pengubahannya? Sama, kita ubah dulu. Persen ini artinya 5/100 ya. Nah, sama-sama kita kecilkan, sama-sama dibagi 5. 1 kemudian ini dibagi 5 yaitu 20. Jadi nilainya 2/3 ditambah 1/20 sama dengan. Nah, kita samakan penyebutnya karena tidak sama. Ya, karena tidak sama maka kita samakan ke penyebutnya. Kita cari KPK-nya antara 3 dan 20. Kalikan, kita jadikan 6 kemudian 9 sampai akhirnya 60 sini. Kemudian ini 20 kemudian 40 sampai 60. Ini ditambah-tambah maksudnya sampai menjadi 60 karena sama-sama 60. Nah, ditulis 60 dibagi 3 yaitu 20 dikali 2 itu
40. Nah ini kemudian 20 dibagi 60 dibagi 20 yaitu 3 dikalikan 1 3, jadi 43, karena 40 ditambah 3 yaitu 43 ber 60. Nah inilah nilainya. Nah lanjut kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Bagaimana perkalian pecahan? Nah ini sama saja sih sebenarnya, tapi kita lakukan perkaliannya. Misalnya Pak contoh 3 per 5 kemudian dikali 2 per 3. Nah yang ini kita kalikan 3 dikali 2 per 5 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 2 yaitu 6, kemudian 5 dikali 3 yaitu 15. Seperti ini nilai. Nah bagaimana kalau kita ketemu nilainya bentuk desimal? Contoh misalnya 3 anggap saja 2 per 7 kemudian dikali 0,5. Nah ini sama, kita jadikan dulu bilangan desimalnya 0,5 ini ke bentuk pecahan. 0,5 ini sama per 1 kita kalikan 10, karena ini 0,5 ini satu angka di belakang koma kita kalikan dengan 10. Kalau misalnya 2 berarti 100, kemudian 3 1000 dan seterusnya. Ini 0,5 dikali 10 5, ini 10, jadi nilainya 5 per 10 bisa disederhanakan menjadi 1 per 2 sama-sama dibagi 5. Jadi nilainya 2 per 7 dikali 1 per 2. Tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 1 kemudian 7 dikalikan 2. Jadi 2 per 14. Inilah nilainya. Ya. Nah, bagaimana dalam bentuk persen? Sama saja. Misalnya 20% dikali misalnya 0,7. Nah bilangan persen dan bilangan desimal ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 20% ini artinya 20 per 100. Kemudian kita sederhanakan dibagi 20. Ini 1, ini 5. Jadi nilainya 1 per 5 untuk yang ini. Kemudian 0,7. Nah 0,7 ini artinya di per 1 kita kalikan 10. Ini kalikan 10 yaitu 7, kemudian di bawahnya 10, jadi 7 per 10. Nilainya 1 per 5 untuk 20%-nya, kemudian 7 per 10 ini dikali yang ditulis 7 per 10 ke 0,7. Jadi tinggal kita kalikan 1 dikali 7 per 5 dikali 10, jadi 7 per 50. Nah inilah bentuk nilainya ya. Mudah-mudahan paham terhadap penjelasan